Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mr. Zack ingin menyampaikan permohonan maaf karena sudah lama tidak upload ya, karena ada kesibukan yang harus diselesaikan ya, ada training dan pelatihan yang membuat Mr. Zack harus fokus dulu ke pelatihan tersebut. Oke, untuk malam hari ini Mr. Zack akan bercerita tentang kisah mistis yang masih bertema tentang sakaratul maut ya. Dua video berikutnya juga bertema tentang sakaratul maut dan penguburan ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang belum melihat atau mendengar, silakan scroll ke video sebelumnya. Untuk cerita pada malam hari ini, narasumber kita samarkan saja sebagai Mas Ahmad gitu ya, mengenai kisah bibiknya atau bulik dari Mas Ahmad ini ketika mengalami sakaratul maut dan akhirnya dimakamkan. Oke, di suatu daerah di Jawa Tengah ya, untuk menjaga marwah baik maka tidak perlu kita detilkan. Suatu tempat di Jawa Tengah di mana tempat tersebut terkenal dengan daerah yang boleh dibilang tidak bersahabat untuk pertanian, karena memang tanahnya keras dan seringkali terjadi kekeringan. Dan air itu susah lah ya. Nah, di kota tersebut ada dua orang kakak beradik gitu. Yang pertama adalah sebut saja ya, Ibu Somah, ya, itu ibunya Mas Ahmad, dan Bi Inah ya, atau buliknya atau bibinya dari Mas Ahmad. Waktu kejadian Mas Ahmad masih kecil ya. Nah, Bu Somah ini karena satu dan lain hal harus mengikuti suaminya yang merantau ke luar kota. Nah, di mana di kota asal tersebut, yang kota yang terkenal akan tanahnya yang keras dan susah untuk bertani karena seringnya kekeringan, itu Bu Somah punya rumah dan ada sebuah sumur. Itu rumah masa lalu, rumah peninggalan orang tua, dan sudah dibagi menjadi dua ya, sebagian punyanya Bu Somah, sebagian punyanya Bu Inah. Nah, sumur tersebut itu alhamdulillah airnya berlimpah, bersih, berlimpah, dan tidak pernah mengalami kekeringan ya. Walaupun sepanas atau sekemarau apapun, sumur itu walaupun mungkin debit airnya berkurang tapi masih bisa memberikan air ya. Dulu ketika Ibu Somah masih meninggali rumah itu, Bu Somah ini membagikan air secara cuma-cuma lah ya. Syaratnya cuman jaga kebersihan dan kalau mau ya nimbah sendiri gitu. Tapi karena satu dan lain hal ya, Mas Ahmad ini dan keluarganya ya, karena kan anaknya dari Bu Somah ini, Mas Ahmad, Bu Somah, dan bapaknya harus merantau ke kota lain karena ayahnya atau suaminya Bu Somah ini mencari nafkah di kota lain. Jadi intinya rumah tersebut dititipkan, sumur tersebut dititipkan ke Bu Inah atau ke buliknya Mas Ahmad. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita lanjut. Nah, sudah menjadi kebiasaan gitu ya, kalau hujan itu banyak warga itu menampung air. Nah, ketika sudah kemarau, karena air itu kan sumber kehidupan vital gitu ya, jadi warga di desa tersebut
atau di minimal di kampung tersebut minta air ke sumurnya Bu Somah. Nah, karena waktu itu Bu Somah sudah pindah keluar kota, maka sumur itu amanahkan ke Bi Inah gitu ya, ke bibinya. Nah, orang minta air kepada Bi Inah ya. Nah, Bi Inah ini mulai memberikan air kepada warga, tapi dengan cara menjual air gitu. Kalau dulu kan Bu Somah membebaskan warga gitu ya, ambil dengan catatan jaga kebersihan dan menimba sendiri. Walaupun mungkin kadang warga sebagai sebuah bentuk ucapan terima kasih ya, kadang ada yang mengirim beras, ada yang membawakan telur dan sebagainya. Nah, ini Bi Inah ini secara terang-terangan menjual air ya. Kalau tidak salah katakanlah satu ember besar itu 100 rupiah ya, zaman tahun itu 100 rupiah per ember, dengan alasan uang itu nanti tidak dipakai sendiri tapi mau dibelikan mesin pompa. Hal tersebut ternyata masuk kantong dari Bi Inah sendiri gitu ya. Mas Ahmad menjadi tahu, pada akhirnya menjadi tahu karena ada warga yang protes gitu ya. Jadi praktek ini sudah terjadi bertahun-tahun ya, sudah terjadi bertahun-tahun. Setiap kali kemarau, Bi Inah ini selalu menjual air dengan nominal tertentu. Bahkan ketika puncak-puncaknya musim kemarau itu harganya semakin mahal ya, bahkan pernah mencapai 500 per ember ya, dimana uang pada waktu itu ya, uang 500 itu sudah cukup besar sekali bagi warga desa gitu. Kalau ketika sumur itu masih di rumah dihuni oleh Bu Somah gitu ya, rumah itu masih dihuni oleh keluarganya Mas Ahmad, itu warga dibebaskan ya, pokoknya ngambil sendiri gratis, tis gitu ya. Walaupun warga desa sebagai bentuk terima kasih ya akan ngantar beras, ngantar telur dan sebagainya. Kalau ini sudah komersial, alasannya buat mesin pompa, tapi bertahun-tahun mesin pompa dan instalasinya tidak pernah dipasang. Mas Ahmad menjadi tahu karena suatu ketika dia harus pulang ke kampung halaman ya, di kota di Jawa Tengah ya. Kotanya boleh dibilang di pinggiran laut, di pesisir, dan itu terkenal dengan kota yang keras tanahnya dan susah air gitu. Ketika dia datang, ada beberapa warga yang protes gitu ya, karena menurut Bi Inah itu Bu Somah itu sekarang menjual air gitu. Alasannya di kota butuh uang, maka di sini menjual air. Jadi sebagian untuk instalasi listrik, untuk pompa air, sebagian dikirim ke Bu Somah. Padahal Mas Ahmad tahu ya, ibunya tidak pernah menjual air. Airnya diberikan gratis ya. Jadi Bi Inah ini istilahnya menjual air, mengkomersialkan air, dan ya korupsi lah, duitnya masuk kantong sendiri. Ada beberapa warga yang protes gitu ya. Jadi protes atau klaim atau somasinya ke Mas Ahmad ini. Padahal Mas Ahmad dan keluarga tidak pernah menjual air. Dan menurut cerita ada beberapa warga yang memang karena keterbatasan ekonomi ya, dia tidak memiliki uang, ketika akan mengambil air di sumur harus membayar ya, sampai 500 rupiah per ember. Karena nggak punya uang ya malah kena maki-maki atau kena kata-kata yang tidak enak dari Bi Inah ini. Sampai si warga tersebut ya jelas sakit hati dan mencari air dari lokasi, dari sumber yang lebih jauh ya. Jadi harus mengambil mungkin istilahnya kalau orang sana, kalau dari sumber itu mungkin sendok per sendok ya, gelas per gelas, sampai menjadi satu ember itu membutuhkan waktu yang sangat berjam-jam. Jadi semua klaim, semua somasi, semua hal-hal negatif itu disampaikan ke Mas Ahmad karena dipikir Ibu Somah ini menjual air gitu ya. Padahal itu kan ulahnya Bi Inah. Nah, waktu itu Mas Ahmad dikatakan masih kecil itu ya, mungkin dia waktu itu masih usia sekolah lah ya, masih sekitar kelas ya SMP atau awal-awal SMA. Nah,
Dia lapor itu ke ibunya ya, ke Bu Somah, karena memang Bu Somah dan Bu Inah kan adik kakak. Oke, singkat cerita, Ibu Somah ini melabrak atau memarahi adiknya gitu. Kalau memang air ini pemberian Allah, walaupun di musim kemarau sumur ini debit airnya masih ada, walaupun kurang tapi masih ada dan bisa mencukupi orang ngambil aja terserah, gratis gitu ya, gratis asal jaga kebersihan dan nimbah sendiri. Perkara mereka nanti bayar atau membawakan oleh-oleh itu hak mereka ya, kita tidak meminta. Tapi Bi Inah ini denial, menolak atau istilahnya menyangkal bahwa dia sudah menjual air dan sebagainya. Nah, setelah peristiwa itu ya, Bu Somah kan harus kembali lagi ke kota rantau untuk istilahnya untuk kembali dengan suaminya. Nah, menurut Mas Ahmad ini, setelah Ibu Somah ini menegur adiknya atau Bi Inah ini, Bu Somah ini menjadi sakit ya, sakit yang berkepanjangan ya, sudah kemana-mana, ke dokter kemana-mana, itu tidak sembuh ya. Berawal dari sakit seperti sakit gatal gitu, gatal di kaki, di garuk semakin gatal. Jadi kalau bahasa Jawanya meremen ya, meremen itu merambat kemana-mana dari kaki, kemudian gatal, berair sampai akhirnya Bu Somah ini nggak bisa kemana-mana karena memang kakinya gatal, seperti luka ya, bahasa Jawanya melenyek itu ya, luka yang berair, luka gatal dan nggak bisa kemana-mana bertahun-tahun sampai dengan Bu Somah ini meninggal dunia. Ketika Bu Somah meninggal dunia, Mas Ahmad ini kira-kira ya sudah kuliah lah, sudah kuliah. Jadi kalau Mas Ahmad bercerita kepada Mr. Zack ya, kalau misalkan kalau Mas Ahmad ini berpikiran negatif atau berpikiran suuzon gitu, itu bisa dirangkai bahwa bisa jadi ibunya sakit itu karena diguna-guna oleh bibinya sendiri. Tapi Mas Ahmad tidak ingin menuduh gitu ya. Sudahlah, kami di sini sudah bahagia, sudah punya kerjaan sendiri. Itu perkara sumur mau dijual airnya atau itu terserah lah ya. Semua akan ada konsekuensi dari Tuhan masing-masing. Dan menurut teman-teman teman-teman sesama warga desa yang merantau di kota tersebut itu juga mengatakan bahwa sekarang Bu Inah ini kaya raya gitu ya dari jualan air itu, terutama ketika musim kemarau. Karena Bu Inah ini kan janda yang tidak punya suaminya sudah meninggal, kerja serabutan, tapi semenjak dia mengkomersialkan air ini jadi kaya gitu ya, bisa renovasi rumah, bisa beli sepeda motor dan sebagainya. Tapi ya kelakuannya juga nggak baik gitu ya, bahkan seringnya memaki-maki atau memaki-maki atau membuat telinga panas lah kalau marah-marah kepada orang yang ingin minta air tapi uangnya kurang gitu. Misalkan satu ember dijual 500, orang tersebut mungkin nggak mampu gitu, itu dimaki-maki sampai bahasa kiasannya merah telinganya. Sampai suatu ketika ya, kalau kita sebagai manusia kan pasti ada batas umurnya ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesuatu yang bernafas pasti akan menemui ajal. Nah, Bi Inah ini sakit dan meninggal dunia. Itu pun mendadak gitu ya. Ibaratnya sakitnya kemarin ya, besoknya atau hari ini meninggal dunia. Bi Inah ini punya anak kan ya, punya anak dari suami yang dulu. Sebagai saudara kan harus mengabari gitu ya, Nah, Mas Ahmad dan bapaknya kembali ke kampung tersebut, pertama untuk berniat untuk takziah, untuk menghormati, sekaligus untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan rumah peninggalan orang tua dan sebagainya. Nah, waktu itu ingat sekali ya, Mas Ahmad itu kira-kira bulan kemarau lah, musim kemarau, nggak perlu saya sebutkan lah. Musim kemarau di Indonesia itu kan antara April sampai dengan
Agustus ya, itu lagi panas-panasnya lah, lagi panas-panasnya sampai istilahnya di Jawa itu tanahnya meletek, sampai tanah itu apa namanya, retak gitu saking panasnya, dan air itu sangat sangat sedikit. Dan menurut warga yang masih membeli air dari rumahnya Mas Ahmad ini, rumahnya almarhum Bu Somah ini, debit airnya sudah semakin kecil, bahkan airnya sudah keruh tapi masih ada air. Sumur-sumur yang lain ya, warga sudah usaha juga membuat sumur sendiri, tapi ya debit airnya tidak sebanyak itulah ya. Sudah buat sumur susah-susah nggak keluar air, bahkan keluar lumpur. Jadi air itu yang masih ada dan sangat kecil debitnya. Nah, ketika warga masyarakat menyelenggarakan apa ya, untuk penguburan itu, mereka kan menggali, ada yang menggali tanah, ada yang mengurusi jenazah. Nah, dari pihak penggali jenazah ini ada sebuah kisah mistis gitu ya. Itu kan musim kemarau, bahkan tanah pun meletek ya, istilah Jawanya, tanah itu sampai retak, sampai saking keringnya. Begitu makam ini digali, ternyata di dalamnya itu keluar air yang warnanya butek, warna kuning, dan baunya nggak enak. Oke, karena nggak kondusif kan, masa jenazah ditenggelamkan di air, itu lubang ditutup kembali atau diuruk kembali. Penggali makam ini cari spot yang lain, digali. Ada 3 orang penggali ya, ada 3 orang penggali yang memang ditugaskan untuk menggali makam. Digali lagi tempat yang kedua, ternyata sama. Padahal itu di situ jauh dari sumber air dan itu musim kemarau, tapi anehnya keluar hal yang sama. Di dalam makam itu keluar air. Pertama kering ya, begitu lama-lama keluar air berwarna butek atau berwarna coklat kekuningan gitu, dan berbau-bau, kalau bahasa Jawanya bau basin ya, bau nggak enak gitu. Sudah kedua kali diuruk lah, udah sampai minta pendapat kepada orang yang dituakan di kampung. Coba pindah makam, bukan pindah spot, tapi pindah ke makam yang lain. Oke, singkat cerita pindah ke makam lain yang lebih tinggi ya, lebih tinggi artinya agak naik ke tebing atau ke gunung. Digalilah makam dan ternyata ada rembesan air juga, air yang keruh dan berbau tidak enak. Sudah dikuras dengan cara diserok pakai ember gitu, tetap keluar air. Karena sudah kehabisan tenaga dan sudah kehabisan waktu, ya sudahlah, sekurang-kurangnya airnya sudah dikuras, sudah walaupun nggak habis, sudah mengering, diputuskan oke, kita makamkan. Nah, tapi dari pihak yang di rumah, pihak penyelenggara yang memandikan dan mengkafani, ternyata juga ada beberapa keanehan yang pada waktu itu disimpan akhirnya sampai didengar oleh Mas Ahmad dan pihak keluarga gitu, bahwa ketika jenazah Bu Inah ini dimandikan itu jenazahnya itu seperti berkeringat dan licin kulitnya gitu ya, berkeringat, sudah dimandiin, sudah katakanlah dihanduki gitu, nggak lama basah lagi. Dibungkus dengan kain kafan pun sudah kering gitu dan menjadi berkeringat gitu, seperti basah, seperti berkeringat. Padahal logikanya kalau orang sudah meninggal itu kan setahu saya itu kan sudah tidak bisa mengeluarkan cairan tubuh ya, seperti keringat atau seperti air mata. Kalau darah keluar mungkin memang ada luka, tapi ini nggak ada luka sama sekali, hanya keluar basahan seperti air, seperti keringat. Digantilah itu ya kain kafannya dengan kain kafan yang baru, dan ternyata juga menjadi basah gitu ya, basah, bahkan boleh dibilang seperti orang habis mandi nggak anduan langsung pakai baju, jadi bajunya tuh basah, kain kafannya basah. Ini pelayat juga banyak yang melihat, sudah mulai kasak kusuk seperti itu.
Ya akhirnya ya sudah, karena memang waktu semakin larut ya, semakin sore, takutnya kalau kemalaman, sudah diupayakan untuk dikeringkan nggak bisa, dibawalah ke pemakaman. Jadi kalau waktu zaman dulu itu kan komunikasi nggak seperti zaman sekarang. Jadi kadang orang yang di makam, dia sibuk di makam, mempersiapkan makam, dia tidak terlibat di rumah ya. Jadi dia nggak tahu apa yang di rumah ya, di rumah duka maksudnya. Yang di rumah duka juga dia sibuk dengan tugasnya, dia percaya saja kepada yang di makam. Nah, begitu sudah ketemu, para petugas ini sama-sama memiliki kesimpulan masing-masing ya, bahwa ada sesuatu hal yang mistis yang sedang terjadi, karena jenazah ini basah seperti berkeringat ya, seperti berkeringat, padahal logikanya orang meninggalkan sudah nggak bisa keluar keringat, itu basah seperti keringat dan licin, kulitnya licin seperti apa ya, seperti kulit kalau kita megang ikan itu ya, kata narasumber itu, jadi licin. Kemudian di lubang makam itu yang tadi sudah dikuras, sudah mulai menyusut, tiba-tiba airnya semakin naik. Oke, dikuras lagi lah, sudah dibantu dengan warga-warga yang lain, dikuras ya, dengan ember, dengan cangkul, dengan apapun dikuras. Singkat cerita, airnya sudah nyusut, dimasukkan ke dalam liang lahat ya, dengan kafan yang sudah basah oleh air nggak tahu tuh air keringat atau air apa yang dari dalam tubuh itu. Ketika kalau dalam Muslim itu kan harus dibuka ya, di istilahnya dilepas tali pocongnya itu, ada terlihat bahwa kulitnya itu licin seperti kulit yang seperti kulit hewan, seperti kulit ikan itu ya, licin gitu. Oke, singkat cerita kan ditutup dengan papan ya. Ketika ditutup dengan papan, baru ditutup dengan papan pertama itu, semua pelayat melihat itu airnya naik. Jadi jenazah ini tenggelam oleh air. Air semakin naik ya. Petugas ini segera menutup dengan papan, diuruk dengan tanah dan segera naik ke atas. Dan itu disaksikan bahwa jenazah itu tenggelam oleh air. Nggak tahu air dari mana. Air itu berwarna coklat dan baunya bau basin gitu ya, bau nggak enak. Nah, ketika perjalanan pulang menuju rumah ya, banyak orang kan kasak kusuk. Nah, Mas Ahmad ini mendengar ya, intinya mendengar kurang lebih sama gitu ya. Itu bisa jadi kalau dalam bahasa Jawanya, wong sing mbiyen pelit banyu saiki diwenehi banyu ya. Mungkin orang yang dulunya pelit air ya, menjual air, mengkomersialkan air, sekarang oleh Gusti Allah diberikan permintaan, dia yang pelit air sekarang dikasih air sebanyak-banyaknya. Bahkan meninggal pun dia basah, dan meninggal pun dia ketika dimakamkan, makamnya tenggelam oleh air ya. Wa alam bisawab. Artinya bisa jadi itu adalah sebuah azab, termasuk kalau termasuk Mas Ahmad misalkan pun berpikir suuzon, bisa jadi ibunya dulu juga sakit sampai meninggal, bisa jadi diguna-guna oleh bi'inah terkait dengan masalah sumur tersebut ya. Sekali lagi, wa alam bisawab ya, kita akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita kerjakan. Kalau kita memberikan suatu kebaikan, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Oke, demikian untuk malam hari ini. Mitra Zack undur diri dari teman-teman sekalian ya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.